ya kan? Terus kenapa pengikut dari Nabi Muhammad itu, contohnya seperti Bang Erik lah, bisa poligami, ya kan? Sementara kan kayak kalian kan manusia biasa. Nabi Muhammad itu kan bukan manusia biasa. Itu kan pilihan dari Allah kalian kan, manusia pilihan, ya kan? Sementara kalian itu hanya manusia biasa yang laki-laki. Kenapa bisa nikah berpoligami gitu loh? Kan itu kan berlawanan pada kaum perempuan gitu loh. Perempuan mana sih yang mau dipoligami? Sementara kan kalian bukan Nabi Muhammad. Kalian itu hanya keturunan. Gitu. Gimana nih pendapat Bang Erik? Ya, sekarang kita harus mengenal dulu Allah itu siapa. Allah itu terhadap hamba-hambanya itu sangat mencintai. Kita ini adalah semua kekasihnya Allah. Ya. Oh gitu. Kita semua adalah kekasihnya Allah. Kita sangat dicintai oleh Allah sehingga kita mulia di hadapan Allah. Dan kita diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa, dengan menuturkan kata subhanallah, keajaiban, ketakjuban, keheranan yang mustahil bagi kita manusia ini. Allah tuh mampu melakukan, menciptakan kita seperti ini adanya. Mustahil, kan begitu. Hanya satu-satunya lah Allah yang mampu atas segalanya terhadap hambanya. Nah, terkait dengan masalah pernikahan, poligami. Allah ini menjaga kita supaya jangan berbuat dosa. Oh gitu. Itu menurut Bang Erik ya? Beristri lebih dari satu itu semuanya cek. Aduh. Ada. Ya, apa itu? Ada. Bang Erik. Halo, aman? Ada. Ya, aman. Bentar, aku pindah lah. Gak bagus sinyalnya di sini. Berarti Bang Erik ini nggak dengar awak ngomong apa berarti? Suara Dibilang suara dia yang bisa kita. Iya. Iya berarti Ya, bentar, ini. sinyalku juga kurang bagus. Tadi aku sampai di mana ngomong? Itu laki-laki kalau berpoligami itu untuk menghindari jinah gitu ya? Ya, karena laki-laki ini ya kan? sifatnya memiliki sesuatu itu, ya ingin memiliki sesuatu itu. Contohnya dalam hal wanita ya, perempuan itu semua didasari dengan yang namanya nafsu setan, nafsu birahi, nafsu jasmani. Nah itulah. Jadi di sini ada namanya aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah. Kamu boleh menikah lebih dari satu, asalkan kamu adil. Jadi kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, jangan kau kerjakan. Karena Allah itu sangat suka yang namanya keadilan. Karena Allah itu maha adil. Ini harus sifat adil ini haruslah dimiliki hamba-hambanya. Jadi kalau seandainya kamu tidak sanggup kau berbuat adil, ya kau menzolimi salah satu daripada istrimu, ya menzolimi anak manusia, maka kamu tidak tunduk kepada aturanku. Aku mengatakan kau harus memiliki rasa kasih dan sayang terhadap manusia, sesama manusia, baik perempuan baik laki-laki, baik itu saudara kita, istri kita, anak kita, ataupun bukan saudara kita. Karena ada istilah Allah memberitakan hablum minan. Bang Erik. Ya sebentar, biar saya kelar dulu. Ya, jadi ada istilah di dalam Islam itu hablum minan nas. Hubungan baik terhadap sesama manusia, baik itu berbeda keyakinan. Kan begitu. Nah, jadi masalah keadilan ini, kalau kalau manusia ini, laki-laki ini tidak sanggup dia melakukan keadilan, ya berlaku adil dengan istrinya, yang satu ini ya, maka dia akan dikatakan zolim. Nah, orang zolim itu sekianya harus dihukum. Nah, Allah menghindari itu, gitu. Jadi kalau kita masih tetap ngotot, ya berpoligami, lalu kita tidak berperilaku adil dengan istri-istri kita, maka kita dizolim. Tapi kalau kita adil, baik itu secara ekonomi kita bagi rata sama, ya sesuai dengan kebutuhan, kan begitu kan? Baik itu perkara biologis
Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Intinya jangan kamu berbuat zolim, itu aja. Allah melarang kita untuk berbuat zolim, berbuat dosa. Ya. Makanya segala perbuatan jahat itu, ya sedikit lagi. Makanya segala perbuatan yang jahat itu tidaklah berkesesuaian dengan akal kita. Paham? Segala perbuatan yang zolim itu tidak berasal dari akal. Paham tidak? Contoh begini ya. Contoh perbuatan jahat ya. Ada uang, itu bukan uang kita, tergeletak di atas meja. Itu jelas bukan uang kita. Lalu kita ambil dan uang itu kita belanjakan. Itu kita nggak berakal. Tapi kalau kita berakal, kita mikir, kasihan, uang siapa ini? Kasihanlah yang punya. Kalau sempat uang dia hanya segini, bagaimana nanti dia ongkos perjalanannya pulang? Bagaimana nanti dia mau pergi? Bagaimana nanti nasib anak-anaknya di rumah, keluarganya di rumah nggak makan? Sementara ini adalah uang satu-satunya. Kan begitu? Itu kalau kita berakal. Ya. Jadi segala perbuatan jahat itu tidak didasari oleh akal yang kita miliki. Akal kita buang pada kala itu. Nah, itulah dasarnya. Makanya Allah selalu memerintahkan kita di dalam Al-Quran, gunakanlah akalmu. Kenapa kau tidak mengetahui? Berfikirlah kamu. Itu yang Allah selalu serukan kepada kami umat manusia. Kepada kita umat manusia. Allah selalu menyerukan kepada kita, wahai hambaku, wahai manusia, kenapa kau tidak mau berakal? Itu kata Allah. Santun Allah itu memanggil kita, wahai manusia, wahai hamba. Gak ada dibilang wahai pendosa, gak ada. Wahai ubur-ubur, gak ada. Allah itu memanggil kita ubur-ubur, gak ada. Itulah Allah itu, saking memuliakannya ciptaannya. Bayangkan. Karena ginilah itu. Ini ya. Bang Erik. Oke, silakan. Nah, Bang Erik, gini. Tadi Bang Erik bilang itu kan sesuai dengan ajaran Allahnya Bang Erik kan, kepada Muhammad. Kan kalau Nabi Muhammad itu sama kita manusia itu kan berbeda. Sama halnya dengan kepercayaan kami, Yesus itu bukan manusia biasa seperti yang kalian bilang itu manusia gitu. Kalau bagi kami dia itu bukan manusia tapi bukan manusia biasa gitu loh. Sama halnya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa seperti kalian gitu loh. Harusnya ya, saya hanya punya saran. Itu manusia biasa yang ada di dunia ini tidak perlu mengikutkan itu, karena mengikutkan seperti Nabi Muhammad untuk poligami, karena manusia di dunia ini adalah hanya manusia biasa yang punya seperti yang Mas bilang tadi, punya nafsu apa segala macam gitu loh. Harusnya itu jangan dibuat lagi aturan di Al-Quran gitu loh, karena sebagai kaum perempuan mungkin di Muslim itu tidak akan terima dipoligami. Perempuan mana sih yang mau dipoligami kan gitu. Walaupun dia dibilang asalkan adil katanya. Mana ada manusia bisa bersikap adil selain dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Oke. Sekarang begini toh. Ya. Seandainya di dunia ini lebih banyak wanita dibanding laki-laki, nah solusinya apa? Sementara seluruh wanita ini mengidam-idamkan yang namanya pernikahan, dan mereka juga mengidamkan buah daripada pernikahan, yaitu keturunan ataupun anak. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi saya katakan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki? Apa solusinya di dalam pengajaran kitab saudara? Saudari? Kalau apa? Enggak, kalau di dunia ini kata Bang Erik ini kan memang sih kebanyakan laki-laki di dunia ini. Ya solusinya bagi mereka ini berpoligami gitu. Banyak perempuan mana? Ya jadi kalau misalnya perempuan lebih banyak di dunia, seandainya gimana Bang? Bukan laki yang lebih banyak, perempuan yang sedikit. Ya itulah solusinya.
Solusinya lebih sama banyak wanita. memahami kalau Sekarang ini statistik ya seluruh dunia itu lebih banyak wanita sekarang. iya sih. Lebih banyak Coba perempuan. pernah nggak kita? Nah, kalau dulu memang iya laki-laki banyak tahun-tahun 70, 60, 50 itu kalau satu keluarga itu bisa anaknya bisa 8, 9, 10 bahkan 12. Itu hampir rata-rata laki-laki. Cuman satu yang perempuan. Itu memang betul. Tapi zaman sekarang ini lihat. Saya aja anak saya yang perempuan 2. Iya. Adik saya juga begitu, anak perempuannya 2, laki-laki 1. Iya, anak saya juga Ada perempuan yang semua. 3. Nah itu kan betul kan? Coba kalau Iya, kita tapi hitung saja dari saya, kami kaum adik saya ke perempuan itu. ini, bagi kami kaum perempuan makanya Bang Erik itu, itu menyakitkan setiap- sekali kalau selingkuh, kalau poligami. Aduh, menyakitkan. betul. Di dalam Islam, istri itu gampang cari surga. Gampang sekali cari surga, gampang sekali. Dengan tunduk kepada aturan suami pulang Ya, nih, kerja, suaminya juga. dilayani. Nih, Iya suaminya betul, juga lah. betul. Betul itu. Nah, dengan dia, contohnya ya, si suaminya ini memiliki perempuan lain di luar. Kalau dia sayang suaminya, ya, sayang dia sama suaminya, sehingga suaminya tidak melakukan zina di luar sana, ya, dengan kerelaan hatinya, walaupun ini sangat sulit, ya, dengan merelakan suaminya untuk menikah lagi, masya Allah, surga itu sudah menunggu dia. Pintu surga itu terbuka lebar, dari mana saja dia bisa masuk. Bah, Itu enaknya di Islam. Gampang seorang istri itu mencari surga. Kalau kita tunduk kepada suami, ya, tunduk kita kepada suami. Kecuali itu ya, sabar toh ya. Jangan tertawa dulu. Ini ilmu ini, ya. Kecuali kalau suaminya mengajak yang namanya kekafiran atau kekufuran, ya, itu nggak boleh dia tunduk dan patuh. Tapi kalau masih perihal seperti itu nggak ada masalah. Itu dengar saya toh? dengar ya Tok, ngomong lah Tok, ngomong. Ya. Jadi terkait hal tadi, kalau dia mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi agar suaminya terhindar dari zina yang dilarang oleh Allah, maka surga itu menantinya. Nah, kalau dia tunduk kepada aturan-aturan suami, dia mencintai suaminya, sayang sama suaminya pulang kerja disuguhi minuman, pulang kerja istrinya sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, sudah cantik. Itu Mbak, pahala bukan hanya dia yang mendapatkannya. Kedua orang tua si istri ini tadi, yang tadinya punya dosa sebanyak buih di lautan, insya Allah itu akan dikurangi dosanya oleh Allah. Nah, apalagi orang tuanya sudah berada di alam kubur, sudah meninggal, si istri tadi berbakti kepada suaminya, masya Allah, itu azab kubur itu bisa dikurangi. Iya. Karena kami dalam Islam itu ada namanya siksa kubur. Nah, kalau siksa, Iya. Yang ini deh. Nah, ini lagi jadi nih. Yang terkait dengan sebentar. Terkait dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, Allah itu memerintahkan kita semua untuk membatasi istri. Di zaman-zaman jahil sebelum kenabian Rasulullah itu nggak ada batasnya itu. Halo? Iya Tok, iya. Ali si Jamal. Oke. Oh, batak Nggak ada doa Tok. batasannya. Hah? Batak doa PO. Dah. Kita bahasa Indonesia aja. Nanti aja kita martarumbu dah. Oh, lah. Jadi toh, ya. Jadi itu Di zamannya Rasulullah itu istri itu dibatasi. Ya, istri itu dibatasi. Sebelum Nabi Muhammad dijadikan Rasul atau Nabi, itu nggak ada batasan laki-laki menikah berapa. 1, 2, 3, 4, nggak ada batasannya. Nah, di zamannya Rasulullah ada dibatasi 4 istri. Ya, 4 istri dibatasi.
Nah, terkait Rasulullah itu lebih dari 11, lebih dari 10, itu belum ada perintah, belum ada larangan. Dan lagian Nabi Muhammad ini di antara istri-istrinya yang banyak ini cuma satu yang perawan. Kalau dia gila kawin, ya seperti yang dituduhkan oleh saudara Kristen, gila kawin, tentunya yang perawan semua yang dipilih Nabi. Enggak mesti nenek-nenek yang dinikahi Rasulullah, enggak harus janda yang dinikahi Rasulullah. Ya Tapi gadis kalau aja seorang semua Nabi kalau Rasulullah itu. Kalau seorang nabi itu kan Bang Erik harus suci dia. Itu Aku nikah tambahin ya. itu adalah suci. Bang Iri, Nikah itu aku perbuatan tambahin suci di Pak itu. Enis, Rasulullah itu menikah istrinya lebih dari 10, tapi perlu Anda ketahui yang ditiduri cuma 3. Gak semua istrinya ditiduri. Karena Rasulullah menikahi hanya untuk mengangkat derajat daripada perempuan itu dan untuk menafkahi anaknya. Ingat itu, tidak semua istri Rasulullah ditiduri. Setahu aku 3, Aisyah, Jadi kalau kau Hesti, Khadijah. kaulah dulu Hesti. Kalau kau sebagai wanita, mau nggak kau di poligami suamimu? Enggak Aduh, masalah. Tok. Nggak masalah. Kalau perihal masalah poligami itu nggak ada larangannya. Kalau dilarang, kalau ada larangannya, tentulah kami tidak akan melakukan hal itu. Ya sampai sekarang aja aku istriku belum ada ini. Kok belum ada Bang Erik? Si Gagal. Hesti lah. Cocok. Nggak mau dia. Udah ngoleh mana? Bego. Tengoklah Kak Henis, Kak coba Kak ini kita begini ya Kak, Kak. Di dalam Islam itu boleh Kak, boleh bernikah lebih dari sekali, boleh. Istri aja nggak mau dipoligami, toh. Istri aja nggak mau dipoligami. Nah, kalian mempoligamikan Tuhan. Ini lebih bahaya. Loh, Dari mana kamu Bang Erik tahu tuh mempoligami Tuhan? Bapak siapa? Bapak dia sendiri, Tuhan sendiri. Yesus siapa? Itu namanya Tritunggal itu ya satu. Dia sendiri. Nggak ada. Makanya Tuhan itu nggak mau dipoligami. Makanya gini Bang Erik, ketika Bang Erik masih di Islam, Bang Erik pasti hanya tahu di bagian Islam. Tapi ketika Bang Erik berada di kawasan atau beragama Kristen, pasti paham gitu loh. Jadi apapun yang diceritakan Bang Erik tentang keislaman ke Kristen, mereka tidak akan terima. Sama halnya dengan ketika saya menyampaikan kebenaran saya di dalam Kristen, Bang Erik pasti nggak terima. Jadi keputusannya atau kesimpulannya, bagi saya yang apologet itu ya, yang pintar-pintar itu, kalau saya nggak pintar saya bagian agama, cuma saya berpikirnya simple gini loh. Saya Kristen, Anda Islam, jalani Islammu, syiarkan tentang agama Islam yang baik. Saya sebagai Kristen, saya mensyiarkan Kristen yang baik. Apa sih kelebihan dari Kristen itu? Apa sih dan ketika Bang Erik mensyiarkan tentang kebaikan Islam, ya saya menghargai. Dan saya tidak akan membuat seperti orang-orang lain. Enggak, itu enggak benar. Ini saya enggak mau. Ya itulah kepercayaanmu. Saya menghargai banget. Itulah ajaran di kami, Bang Erik. Jangan tidak setuju dengan kepercayaan orang lain. Kan gitu. Itu masalahnya di sekarang. Masalah di sekarang itu adalah setiap agama hanya membenarkan dirinya sendiri. Kalau saya tidak. Saya di ajaran saya Kristen ada juga yang Bukan membenarkan, membela itu. Kalau agama nggak kita bela, kalau agama itu nggak kita bela, justru agama itu akan stuck di situ, nggak bergerak. Jangan menyentuh, Jadi jangan harus ada sentuh pembelaan. orang lain. Gitu. Nggak penting, nggak usah kalian bilang itu Allahnya itu kayak gini. Itu sama aja kita mengurusi rumah tangga orang gitu loh. Nggak penting. Kita hanya mengurus rumah tangga kita aja gitu loh. Karena kita belum tentu baik. Gitu loh. Karena kita manusia ini kan merasa tidak pernah sempurna. Dan bahkan saya bilang saya Kristen ya. Dan saya tidak paham di bagian agama seperti kalian. Tapi saya menganggap gini, saya pun Kristen tetap juga ada kelemahannya. Tapi apapun ceritanya saya tidak mau mempelintir agama orang lain. Karena memang di ajaran kami tidak boleh mempelintir agama orang lain. Apapun ajarannya. Itu yang diajarkan Yesus ke kami. Contohnya begini. Ini emang Mbak, itu emang nggak mensadari, memang nggak menyadari sama sekali, gitu kan. Oke lah, itu mungkin karena
kurang begitu paham tentang agama, baik itu dari sisi Islam ya, dan itu juga mengakui tadi masih ya sahabat, iya betul. Kalau orang yang terlalu Ya, paham. ya ada juga. Saudara teman saya juga banyak yang Kristen loh. Banyak teman saya yang Kristen di dalam Keluarga saya banyak Muslim. Keluarga saya banyak Nah, jadi di Muslim. sini, nah, Tapi iya makanya kalau tahu nggak perbedaannya, Mas? Saya bilang ya, saya bukan membicarakan keluarga saya ya. Tapi tahu nggak perbedaannya? Ketika keluarga saya ini merayakan hari raya, itu kami bawa itu makanan apa segala macam kami datangi. Tapi ketika kami Natal, di salam pun tidak ada. Nah itu, tapi kami paham gitu loh. Kami paham dibilang itu, ya sudahlah mungkin seperti itu kan gitu. Nah begitu juga, nggak ada istilah salam. Bahkan dibilang kalau mengatakan selamat hari Natal itu haram. Dari mana? Kejam banget Allahnya mengatakan kalau selamat hari Natal itu jadi haram. Coba Bang Erik jelaskan dulu kenapa mengatakan selamat hari Natal itu haram. Kejam amat Allahnya, Allahnya. kalau bukan kejam, itu malah justru adalah toleransi. Kok toleransi? Itulah ajaran toleransi tentang Tapi kami mengatakan dilarang namanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Saya sering mengucapkan seperti itu. Kalau saya punya orang Cina, gongsi facai, saya bilang kayak gitu. Pokoknya apapun agamanya, diajarkan di agama kami itu, setiap yang namanya agama kita ucapkan selamat. Apakah itu masuk? Salah itu kakak. Baca 2 Yohanes 1 Itu nomor 10 saya, kakak. itu yang saya ceritakan. Mesti Baca 2 Yohanes 1 nomor 10 kakak. Sebentar. Ya, nanti kita ke situ. ajaran saya. Jadi ada beberapa poin yang mau saya tanggapin ya. Takutnya nanti melebar semakin jauh. Jadi nggak ada yang dapat poinnya. Nah, justru kami di sini, yaitu ya, kan dari awal itu saya katakan, pertama kali yang masuk ke komal-komal, yang buat komal-komal seperti ini adalah dari pihak kekristenan. Pertama-tama itu adalah Mikana Herdi menggunakan nama Malikil Amalak, Bililin, ya. Loh, gini Bang Erik, coba sebentar itu. Bedanya kalian sama orang Arab. Kenapa orang Arab Saudi si Salman mengatakan selamat hari Natal? Kenapa kalian beda? Nah, itu kami bingungnya Kristen. Apa beda orang Muslim kalian sama yang di Arab Saudi? Arab Saudi dia selalu semuanya tergantung dengan amal. Inna amalu biniat. Jadi itu. Jadi apa yang dikerjakannya sesuai dengan niatnya. Apa yang dikerjakan dia, apa yang diucapkannya sesuai dengan niat dengan amalnya gitu. Dengan niatnya. Dengan niatnya. Amal itu adalah perbuatan. Amal itu disebut perbuatan. Ya sebentar itu. Amal itu disebut perbuatan. Perbuatan baik, perbuatan buruk, namanya itu adalah amal baik dan amal buruk. Jadi amal itu artinya perbuatan. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan niat yang di dalam hatinya gitu. Kalau terkait dengan namanya kepala pemerintahan, di mana masyarakatnya ataupun rakyatnya itu berbeda-beda agama, maka dia harus, karena itu ada tuntutan. Jadi dia harus bertindak adil. Itu jadi menggambarkan orang Kristen menganggap, kenapa banyak orang Kristen menganggap Muslim itu nggak benar karena gini. Tapi padahal sebenarnya 20% warahmatullahi wabarakatuh. 20% ada juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang toleransinya tinggi banget gila. Contohnya nih, kayak Buya Sakur itu Islam bukan Sakur. Baru siapa si Permadi, dia Islam itu, tapi toleransinya bagus. Belum tentu masuk jadi banyak, Mbak itu di zaman Nabi juga banyak pengkhianat. Banyak pengkhianat di zaman Nabi. Contoh, salam ada aja. Logika aja dulu Bang Erik. Musuh Islam itu bukan dari luar. Jadi dari mana? Bukan Kristen musuh Islam, bukan Buddha musuh Islam, bukan Yahudi musuh Islam. Musuh kalian itu akal kalian sendiri, kitab suci kalian sendiri. Itu musuh kalian. Kalau musuhnya Islam itu adalah Islam itu sendiri.
Tapi Dia aku mengaku-ngaku Islam. tanya dulu Ya, itu. sebentar, biar tahu itu ya. Enggak, dengar dulu. Kutanya dulu itu secara logika ya, logikanya dulu itu pikirkan mendalam. Tapi kenapa di dunia ini negara-negara Muslim itu rata-rata miskin itu dan kurang ilmu? Contohnya kok ya. Astagfirullahaladzim. Uzbekistan, Di mana negara Afghanistan, Muslim miskin kak? Palestina, Di mana negara Muslim miskin Somalia. kak? Di itu berarti agama kafir Di ini yang paling- mana negara Muslim miskin kak? Mana? Di mana? contohnya Pakistan, Oh. Uzbekistan, Somalia. Emang Pakistan itu Muslim ya kak ya? Mayoritas Ya Muslim. ampun, kau Hesti masih baru pindah kau ke Muslim kau. Pakistan itu rata-rata semua Iya, Muslim. dia tuh. Coba Ada tunjukkan Kristen dulu juga. datanya Pakistan itu termiskin kak. Coba tunjukkan datanya. Makanya kau sering baca kau Hesti kalau aku suka membaca. Tunjukkan data kak. Tunjukkan datanya Pakistan miskin. Kau Tunjukkan. cek sendiri di Google. Suruhnya aku ngecek. Udah. Oke gini toh ya. Kakak tahu Dubai nggak? Allah itu, Kakak tahu Dubai Allah nggak? itu gak mandang Saudi kaya baru kau akui, miskin. Hesti. Aku kalau Ya. benar-benar Arab Saudi baru Betul. kaya karena Kakak minyak. tahu Dubai yang ditanya Dubai Arab Saudi. Tahu Dubai nggak? Dubai ya, Arab Saudi Dubai. Dubai Arab Saudi, PA. Disuruhnya awak belajar, dia lebih PA dari awal. Tahu Dubai nggak? Tahu Dubai, Dubai nggak? Dubai. Arab Saudi katanya Dubai. Ya, Dubai itu Jazirah Arab. Hesti. Ya, Dubai itu Jazirah Arab. Udah, oke. Dubai. Ya, jadi bukan begini. Arab. Dek, saya kasih tahu nih ya, dengerin ya. Dengerin. Sama seperti di Jakarta, beratnya Jakarta Selatan. Dia ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Barat. Nah, kalau Dubai itu, dengerin. Ya itu kan negara Indonesia, Jakarta Selatan, Aku ngasih contoh berdua, aku ngasih contoh. Kamu dia kan? Udah biar aku aja, Hes. Udah biar aku aja. Udah, biar aku aja. Ilmu Kamu dia. Kamu dia. Ya sabar. Jadi perihal dengan kaya Muslim miskin. itu harus banyak Ya, itu ilmu. sebentar Jangan itu. Sebentar itu. Agama terus. Kan kamu dia kan tujuh. Ya sebentar itu. Sama yang kau bilang Allah tadi, itu Hesti. nggak melihat hambanya dari kaya miskinnya. Itu Indonesia. Ngamuk dia. Dengan Dubai itu adalah kawasan Arab Saudi oto. Nauto daron. Iya, iya. Dia kutunjukkan dah dulu datanya ya. Dubai ya kutunjukkan dah datanya kak ya. Kutunjukkan dah dulu datanya dulu Bang bentar ya, Erik kak ya. Jakarta Kutunjukkan dah dulu Selatan, datanya Utara, kak. itu Ngamuk termasuk di atas kan Indonesia. ngamuk. Kutunjukkan dulu ya kak. Itu mon. Baik Messi baik. Ya jadi negara paling miskin. Allah itu Baik, Messi, bere. tidak melihat, nggak melihat dari sisi harta itu. Sebenarnya siapa Ya. si Ustadz Gembul, Itu. Ustadz Gembul, I- Guru Gembul. Itu. Islam yang bagus itu. Pokoknya si Gembul itu Lucu dia jauh tuh. apa dia? Ya. Apa namanya? Jujur dia. Kenapa sekolah-sekolah Kristen lebih bagus dibandingkan sekolah-sekolah Islam? Karena apa? Karena kalau Kristen itu dia cara berpikirnya real. Dia lebih apa ke ilmu gitu. Ilmu harus setara dengan agama. Kalau Islam tidak. Ya nggak ada masalah, nggak masalah. Kalian itu memang kita akui. Perihal tentang ilmu pendidikan, ya rata-rata itu banyak di Kota Medan itu contohnya banyak sekolah-sekolah yang tren itu sekolah Kristen. Iya, Katolik. Kita akui Udah, memang bentar itu, dulu, Bang memang Eri, kita tunjukkan akui. dulu data Tapi ya. masalahnya, Bang Eri, bentar dulu, masalah bentar dulu. ilmu pendidikan. Bang Eri bentar dulu. Negara termiskin di dunia berdasarkan Zimbabwe. per Zimbabwe. kapital. Ngeri. Dengar ini. Nih. Nigeria. Terus ini Yes, Zimbabwe. Nigerita. Zimbabwe, Terus ini betul. Zimbabwe itu Somalia. negara paling termiskin. Ini dulu Somalia kamu itu kan negara kamu dia kan Islam kalau itu, itu data kan. Ini dulu tengok negara termiskin. Kan jadi kamu tantrum kok kan. Sabar-sabar, Ini santai-santai berdiri aja dia. lah. Itu ada datanya. Nah, ini aku baca ini Republik Demokratik Kongo, negara termiskin ya kak ya. Nggak ada yang kau maksudkan tadi negara termiskin ya, nggak ada. Kita punya 10 dia Siapa 10 penghuninya? negara Penghuninya termiskin ya siapa? di Oke. dunia. Buka lagi CNBC dari Ya. luar negeri kak, CNBC. Kita buka Coba. dulu kecil-kecil pula tulisannya ya. Tunjukkan, jangan pula kau tutupi. Baluang. Dibesarkan. Pakistan negara Dengarkan dulu, kau tengok itu.
Ini tulisannya kecil-kecil Kak. Baru kau Nggak bisa cari lagi dibaca. negara-negara paling terkaya. Kalau nggak negara Katanya negara termiskin Pakistan. Memang kerja kau tuh cuma modal congor dari tadi, Bah. Amerika, Iya, negara Amerika termiskin, kayanya aku bacakan itu ya. sumber kekayaan dari Amerika itu semuanya hasil dari mencuri. Nah. dari mana datanya Erik bilang kayak gitu? Loh, Papua dari mana? Papua itu siapa yang mengelola? Jangan dulu ke situ. Emasnya Negara Papua itu termiskin siapa itu. yang mengelola? Freeport. Minyak Irak itu siapa yang mengelola? Siapa yang mencuri? Kenapa Irak itu diserang? Karena Irak itu kaya. Dulu Indonesia kenapa dijajah sama Belanda? Karena Indonesia kaya, banyak rempah-rempah. Saya Ini bilang Kak, negara makanya termiskin kalian itu itu mengambil Burundi, Sierra Leone, Republik Afrika Tengah, Madagaskar, Yaman, Yaman. Mozambik, Nigeria, Somalia, Republik Demokratik Kongo, Malawi, Somalia. mana-mana Pakistan Ya, Kak. tapi Yaman Mana tidak berada di Pakistan? rating pertama. Yaman tidak Mana berada di rating Pakistan pertama. yang negara termiskin Kak? Mana Pakistan? Nih, juga itu. ini negara-negara ini tidak mayoritas Islam ya. Negara-negara ini tidak memang Islam mayoritas semua Islam. tuh. Yang kau tunjukkan Katanya pula Pakistan negara termiskin. Katanya Pakistan negara termiskin. Itu data itu data, nggak bisa dipungkiri itu data dari luar negeri itu. Yaman juga termasuk. Iya, tapi bukan pada Katanya. posisi ataupun ranking pertama. Berapa? Yaman nomor 5 apa nomor 6 tadi itu? Pokoknya di situ negara kafir nggak ada. Negara kafir ini. Ini negara kafir. Negara malu dia negara kafir. Kebacakan nama negara ke ya. Tunjukkan dulu Esti. Kau cari dulu di HP-mu itu. Kau cari di HP-mu itu negara-negara paling Madagaskar, Yaman, Bikin dulu Mozambik, Nigeria, Somalia. Katanya Iya, bukan Nigeria. kafir. Tunggu aku tunjukkan negara terkaya ya Kak. Negara terkaya. Tunjukkan negara negara terkaya. Ya. Oten. Negara terkaya. Negara siapa yang spesial ini? Malu dia. Negara Tadi Oten. dia bilang Pakistan. Tadi katanya Oh, Kaisar, Pakistan pindah aja miskin. kau. Iya. 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 Cari dulu. Katanya Pakistan miskin. Iya. Malu. Iya. Nih negara terkaya. Saya bilang Kak, kan dengerin. rata-rata. Dengerin baca ini, Kak, dengerin dulu. Negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Kita buka ya, Kak ya. Ini kita buka di nomor. Di nomor Nomor satunya satu. apa, Kak? Nah itu Kristen tuh. Nomor satunya Luxembourg. Luxembourg. Itu Luxembourg. Bentar Nah. dulu Kak, bentar sabar dulu. Iya. Irlandia Kristen itu. Irlandia. Singapura Kristen itu. Singapura. Iya. Singapura Termasuk. mayoritas Islam, PA. Bahkan presiden Singapura orang Dari mana pula Padang. katanya Singapura? Hei. Singapura presidennya orang Padang. Nggak ada itu. Terus Kristen ke Singapura. Qatar. Hah? Qatar ini mayoritas Islam ya Kak. Itu Islam ya, kok, akui. Qatar. Kak, Ya. Swiss Kak. Itu Islam. Dia belum kau jawab dari cogor tuh Kak. Swiss itu Kristen Swiss ya itu. Kak. Swiss Kristen itu. Tengok Kak. Swiss, Uni baru? Emirat Arab ya Kak ya. Emirat Arab, Terus ya. ini San Marino San ya Kak Marino. ya. Terus Katolik semua di situ. San Marino Katolik situ. Amerika Serikat. Denmark. Belanda. Denmark itu Brunei Kristen. Darussalam. London Kristen. Austria. Arab Saudi Kristen. ya. Arab Kristen Tahu kau? ini kau. Kristen katanya. Hai. Mana aku Malu bilang kau itu? Kak. Malu kau Kak. Siapa yang paling banyak situ? Mayoritas Islam ini Kak. Ya ampun. Oke, ini yang cuma Amerika Serikat Kak. Amerika Serikat aja di sini bukan mayoritas Islam, tapi bukan mayoritas udah mayoritas Kristen juga Amerika. Hesti, aduh. Belajar kok Kak, Amerika bukan mayoritas Kristen. Islam Belajar itu kau. miskin-miskin. Amerika udah mayoritas ateis. Ada orang Amerika langsung, paham kau? Amerika negara terkaya tapi bukan mayoritas Kristen. Nah, Amerika mayoritas ateis sekarang berdua bangganya itu. Malu kok Kak. Mana data kau Pakistan negara termiskin, Kak? Kita diskusi lagi yuk. Udah, cukup. Udah ya. Udah ya. Udah cukup. Data yang mana Pakistan? Oke, apalagi yang mau ditanyakan itu? Termiskin, Kak. Ya. Data kau
Kak. Udah Tahu, Hes. Pakistan katanya orang Udah termiskin. Udah Hesti. Astagfirullah. Teman-teman di follow ya akun saya ya. Saya udah follow minta nih. izin. Ya, oke. Astagfirullah. Jadi lanjut. Pokoknya kalau rata-rata memang negara Muslim yang Pokoknya kan buahnya pokoknya. ya. Izin sedikit untuk mengedukasi gitu ya. Silakan Bang. Edukasi apa yang mau kau kasih lagi? Ya, bagi yang menonton, Syukron, kan bukan Bang. Anda. Kalau Anda kan mungkin ya tidak terlalu saya tuju gitu ya. Jadi gini, kenapa tadi masalah mengatakan ataupun mengucapkan selamat hari Natal? Kenapa Bang pantang? Kaisar ada musi ya Bang? Bentar ya, bentar. Tak geser dulu. Iya kena YouTube, ada musi. Kalian tuh kena doktrin itu. Kenapa Kalau negara yang doktrin orang kok tuduh. Yaudah saya sambung lah, saya sambung. Saudi bisa mengatakan selamat Natal? Nah, itu tanya. Kau jawab sih. Gini. Kalau kami mengucapkan selamat Natal, berarti kami mengimani Nabi Isa itu Tuhan Kenapa yang orang lahir. Arab bisa? Kenapa orang Arab bisa? Sementara kalian dasarnya dari Gimana? Arab. Tunjukkan kepada saya Salman itu mengucapkan selamat Natal. Tunjukkan, biar enak kita pakai data gitu loh. Ini tambah ngawur loh. Kau dengar gak Erik dia ngomong? Kita dasarnya katanya dari Arab. Di mana datanya kami dasarnya dari Arab? Iya maksudnya. Ini masih modal congor aja dari tadi. Di mana datanya dasarnya kami dari Arab? Tanya lah Bang Erik tuh. Tanya Bang Erik. Tanya si Erik. Erik, di mana datanya kita dasarnya dari Arab Erik? Datanya Erik. Dasarnya kami bukan dari Arab tapi dari Dari Arab. Muhammad itu Arab itu toh. Dasarnya kan kami mengimani Nabi Muhammad Rasulullah karena tertulis dalam Al-Quran, bukan tertulis di Arab. Tertulis di Arab. Amang si Muhammad itu orang Arab itu. Kami dasarnya dari Arab. Jangan kayak gitulah, Bu. Istri dari Muhammad aja ada namanya Aisyah, itu orang Yahudi, Bu, Kristen. Bu, janganlah Tahu nggak? menghujat Bu ya, nggak baik ya. Apa hubungannya? Itulah. Apa hubungannya? Ini mantap ini Mbak Henis. Istrinya katanya istrinya Rasulullah Aisyah orang Yahudi ya kan? Ini kan? Botol-botol Mbak Henis. Kak Henis, kakak tadi ngomong istrinya. Iya, dengerin dulu kakak. Dengerin dulu. Tadi Kak Henis ini kan mengatakan istrinya Rasulullah Aisyah itu kan orang Yahudi. Kejam-kejam dia melakukan. Kejam-kejam dia melakukan. Kejam-kejam dia melakukan. Kejam-kejam aku. Kejam-kejam aku. Nah, dengerin. Ntar dulu. Istrinya Rasulullah kan tadi kakak bilang Aisyah kan. Orang kan panas aku. Kenapa di Arab Saudi bisa mengucapkan selamat Iya, Natal? dengar dulu Kak. Saya Tidak jawab bisa. ini dulu. Kak, dengerin Kak. Ya, ngarang, Kak. Dengerin Kak. Panas haridang panas. Tadi kakak ini mengatakan istrinya Rasulullah Aisyah orang Yahudi, katanya gitu kan? Iya, orang Aisyah Kristen. ini orang Yahudi. Nah, Dan Kristen. Hah? Di mana datanya itu? Di mana datanya Datanya Aisyah lah, Kristen? nggak boleh kayak Itu gitu. yang bilang itu Di mana datanya Aisyah Kristen? Buya Syakur yang bilang. Tolong aku, woi, tolong aku, woi. Yahudi katanya Kristen, woi. Yahudi Kristen. Buya Syakur yang bilang itu. Kristen, tolong, Yahudi Kristen, tolong, Yahudi Kristen. Dia berbeda itu. Astagfirullahaladzim. Udah siap Ibunda ya? Siti Aisyah Isinya itu. udah siap? Udah siap? Ayahnya itu Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat dekatnya. Sejak kapan Siti Aisyah itu Kristen? Itu Buya Syakur yang ngomong Bang Erik. Itu Buya Syakur, Bu. Buya Makanya, Syakur yang Mbak. ngomong itu. Makanya itu musuh saya tahu Islam Buya itu. Syakur tamat Makanya dari tadi saya mau menerangkan itu congor terus. Musuh Islam itu adalah orang-orang yang mengaku dirinya
Ya, Kalau memang itu betul pernyataannya. Masalahnya Mbak mungkin memfitnah atau saya nggak tahu karena Mbak nggak bawa, karena itu nggak bawa data. Coba itu bawa data. Ada nggak Buya Syakur mengatakan Siti Aisyah, Ibunda Siti Aisyah itu Kristen? Coba tunjukkan. Takutnya jadi fitnah. Di sini. Dengar dulu Bang Erik. Saya tunjukkan nanti, saya kirim nanti di WA, nanti saya kirim WA saya kirimkan video dari Buya Syakur mengatakan bahwa Aisyah itu adalah orang Yahudi dan ada juga katanya istri dari Muhammad itu orang Kristen gitu loh. Betul nggak itu? Menurut Bang Erik gimana? Nggak ada. Makanya saya heran, gimana ya? Masa iya ada istri Muhammad Kristen gitu? Coba ceklah di YouTube pernyataan Buya Syakur bahwa istri dari Muhammad ada Kristen gitu loh. Salah satu dari istrinya adalah Kristen. Cari Hesti. Nggak ada. Nggak ada. Kau cari ditujukan data. Nggak ada itu. Aku ada. Nanti ku apa? Iya. Ku kirim nanti sama. Iya, boleh. Kirim nanti nomor WA-mu sama aku. Iya. Coba kalian panggil dulu Billy Yahudi. Dia bilang orang Yahudi Kristen. Coba panggil dulu Billy Yahudi. Ya di bawah. Coba tengok Bang Billy Yahudi. Dia ada live gak? Suruh dia blokir permanen. Dia tahunya aku blokir permanen. Suruh ke sini. Suruh ke sini. Katanya Yahudi Kristen. Bukan saya bilang katanya dia Yahudi Kristen. Si Aisyah namanya. Ya kan? Itu istri dari Muhammad, dia orang Yahudi. Udah? Tapi salah satu dari istri Muhammad kan banyak. Salah satu dari istri-istrinya itu ada juga beragama Kristen. Makanya kau dengar kalau orang ngomong, jangan nyorot saja. Tadi kau yang bilang Yahudi Kristen ngeles gitu. Ini disiarkan di YouTube ya. Perlu kuku ini disiarkan di YouTube. Ngeles kau yang bilang tadi Yahudi Kristen. Ya, satu Yahudi itu namanya yang beragama Kristen. Nanti kutunjukkan video dari si Buya Syakur. Dia yang bilang Yahudi Kristen, dia pula lagi yang menolak. Jadi nih kakak kan tadi bilang kalau Aisyah ini orang Yahudi, ya kan? Kakak tadi bilang itu. Nah, sementara diminta datanya kan kakak nggak bisa tunjukkan data, kan? Kakak nggak bisa tunjukkan data, kakak malah membawa Buya Syakur, ya kan? Buya Syakur. WA-mu sama aku Hesti. Kau kirimkan WA-mu sama aku. Iya, dengarkan dulu. Iya, dengarkan. Kakak bilang tadi. Iya, ada kakak bilang, dengarkan aku. Kakak tidak bisa menunjukkan data bahwa Aisyah ini orang Yahudi. Nah, tapi aku bisa menunjukkan data kalau Yesus itu orang Yahudi. Nah, aku bisa tunjukkan data. Yesus orang Yahudi, kau Tuhan kan. Aku tunjukkan data. Dulu. Kenapa istri Muhammad seorang Yahudi? Dia kalau di bahasa agamanya ngeles dia. Dia kalau di bahasa agamanya ngeles dia. Lari ke agama Islam. Kalau di bahasa agamanya ngeles lari. Misi ini nggak bisa diajak diskusi. Makanya aku kadang malas ngeliatnya ini. Islam itu tidak pernah menyebar kebencian itu. Itu jangan salah. Bukan itu Islam itu tidak dibenarkan menyebar kebencian. Bang Erik, kenapa kalian benci sama Yahudi? Malah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Kenapa kalian benci Yahudi sementara istri Muhammad adalah orang Yahudi, Aisyah? Mana datanya? Mana datanya? Ya mana datanya? Bukan Siti Aisyah, itu namanya Safiyah binti Huyai dari keturunan dari keturunan manjuk kalau nggak mau video call. Aduh, dari keturunan mana ya? Tunggu ya. Iya, dengarkan suaranya ya si Buya Syakur. Ini ada dibilang Buya Syakur. Oh ya, silakan. Itu namanya salah satu-satunya istri Rasulullah yang dari Yahudi itu adalah Safiyah binti Huyai. Ya, aku nggak tahu dari bani mana dia. Aku bingung, yang Islam ini yang Islam mana dan ini Islam mana kok bertentangan sama ini jadi bingung. Iya, aku jawab ini. Aku jawab. Istri Nabi Muhammad yang keturunan Yahudi adalah Safiyah binti Huwai. Itu. Huwai Safiyah berasal dari Bani Nadir, sebuah suku Yahudi. Tapi bukan Kristen, bukan Kristen itu. PA.
Kau yang PA, itu kan kau aku itu ada Yahudinya. Ini bukan Aisyah. Tadi kau bilang Aisyah ya PA lah kau. Kau yang PA. Tadi kau bilang Aisyah, makanya aku minta data. Sementara Makanya ini bukan Aisyah. Makanya ini Kak, kupingmu, kok longor kupingmu kali, jangan Kakak? ketutupan Kayak apa? sepele Ketutupan begu. vulkanik. Kupingmu. Ini disiarkan di sepele YouTube ya. begu, Kakak, Teman-teman ini. yang Longor kali. ulang ya. Video ini. Sebentar Bang Kaisar. Bu, Dia ya, bilang aku katanya kupingku yang masalah. Kita dengarkan. Ini kita dengarkan kau yang mengatakan bahwa Muhammad Aisyah istri Yahudi ya. Kita dengarkan. ada Udah, orang bentar ya. Kristen. Dengar ya. Nih kita dengarkan. Usia Bang. Tunggu ya. Tunggu kita dengarkan. Enggak, saya mau dengarkan Buya Syakur. Enggak. Kau tadi udah ngeles, kau tuduh aku. Kan saya bilang Buya Syakur toh. Tadi kau bilang Aisyah yang Yahudi PA, tunjukkan data bukan Aisyah. Kau ngeles, kau bilang telinga aku bermasalah. PA. Oh, ini. Dengar ya. Ini Nih, disiarkan di dengar. YouTube, bisa diulang lagi. Bang. Istri Nabi Maria Kiptia, agamanya Nasrani. Nah. Masuk Islam enggak? Enggak. Sofia, agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Enggak. Juweria, agamanya Yahudi. Islam enggak. Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani, sih gimana lagi? Nah, ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh saya ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan gereja berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya. Hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Loh, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggap yang ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah, Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam Al-Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok. Berarti nggak baca kan? Nah, Islam yang tentang itu. Baca aja dulu. Udah matikan Kak, udah matikan, udah selesai. Itu, Dah, itu dengar lagi ini yang ya. dia. Dah, dengar 90 orang yang ada di sini. 90 orang di sini kita dengarkan tadi video yang dia putarkan oleh dia. Tidak ada di situ dikatakan juga Aisyah orang Yahudi. Memang kau tukang fitnah kau. Fitnah kau. Udah, memang Kebenaran itu kau banyak terkutuk kamu coba itu kau fitnah terkutuk. Dah. Video yang dia putar tadi tidak ada. Tidak ada punya satu mengatakan Aisyah Yahudi. Dan PA. Aduh. PA. Buya yang Dan bilang. tidak ada juga tadi, tidak ada juga video dibilang dia Nabi Muhammad punya istri orang Kristen, nggak ada. Dia bilang Yahudi, dia masuk Islam, Yahudi masuk Islam. Ini masih itunya tadi kata-kata seperti itu. Tidak ada video punya Syakur tadi yang ditujukan sama dia mengatakan istri Nabi Muhammad Kristen. Memang tukang fitnah lah. Nabi Muhammad adalah anak kandung Aminah. Benar nggak itu Bang Memang Opa? tukang fitnah lah kau. Nabi Muhammad adalah anak Sumpahkanlah muncung kau itu terkutuk hari ini gara-gara kamu fitnah Rasulullah. anak kades agamanya Nasrani. Ya, Bagaimana itu? kusumpahkan muncung kau terkutuk gara-gara memfitnah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ulama Islam terkenal Nabi Muhammad adalah anak kandung Aminah. Betul nggak anak Aminah sini Muhammad? Betul nggak menurut kau? Aminah anak Aku mau tunjukkan kalau data itu gini. agamanya Aku mau tunjukkan Nasrani. data Mama Tuhan. Gimana ini? Aku mau tunjukkan data Mama Tuhan kau pesundal. Dan diam kau.
keluarga Muhammad adalah Mama Tuhan kau Sunda tunjukkan data. Tunggu dulu. Aduh, aku sekarang Mama Tuhan kau dulu tunjukkan. Ini baru keren. Muhammad Ini keren. Mama Tuhan kau Sunda. Tunggu sabar kau. berarti enggak berarti aku enggak mau lagi tunjukkan dulu kau Muhammad data. apa itu. Kau data dari video-video yang dimana muncul kamu fitnah. Ini aku tunjukkan Ini data. ulama loh. Iya. Udah sebentar itu. Males kau. Nah, ulama Ini Islam. aku tunjukkan dulu data, Miriam. Cemananya kau ah. Tunggu dulu ya. Jangan. Kebenaran memang menyakitkan Esti. Cuma Di orang mana Islam di situ tadi dikatakan itu katanya gitu kan? Iya, orang Kristen. Ini orang Yahudi. Nah, Dan beda. Tadi kakak ini mengatakan istrinya diam. Rasulullah Aisyah orang Yahudi. Oh, Bang Erik mau mutar. Oh, dia buka termute Bang Erik. Bang Erik. Pada kuncian semua. sekarang kalian itu kurang jujur itulah. Si Bang Erik termute. Kok longgar jujur kali dia. kakak ini, kayak si pele bego dia. Mereng mada. Ya, janganlah kayak si pele Kaisar. bego. Kusukku majawab Kaisar. Nabi Muhammad ini Teman-teman jangan pilih ya, teman-teman. Ini mama tuannya si Enis, Maria di dalam Talmud ya. Bukan itu Maria tanya. Ini Maria adalah seorang Maria adalah seorang. Ayo. Ini Seorang. berdata Talmud ya dan tradisi tradisi Yahudi. itu atau? Badua. Mama tuan gak seorang Sunda. Seorang Itu baru sundu. keren data. Seorang Tapi aku sundu. nggak benci lagi saya Muhammad. Nabi Muhammad itu enggak saya benci lagi. Kenapa? Tuhan aja bisa metong. Keluarga dari Muhammad itu semua Kristen. Aduh, salah lah aku selama ini Mabuknya dia. menghina si Nabi Muhammad. Rupanya Mabuk. Kristen Dari ya rupanya. mana Kristen? Data mana data? Jangan fitnah di sini. Ini datanya loh. Mana Ini. coba tampilkan Dengar ya, datanya. kau usah tampilkan. Enggak, jangan. Dengar Coba. dulu kau dengar. Pak ibunya siapa? Coba tampilkan data lah, data. Ini datanya. Mana datanya? Dengar dulu kau mau ngaji kau. Kepas agamanya apa? Nasrani. Data. Kalau video itu gampang aja aku buat. Enggak, itu dia. Mana datanya mamanya Rasulullah itu Kristen? Mana datanya? Mana data? Di situ enggak ada dikatakan. Di video itu pun enggak ada. Mama Nabi Muhammad Kristen enggak ada. Enggak ada dikatakan. Kak, apakah kakak ini yang diajarkan Coba, Yesus Kaisar. kepada kakak? Kak, Kutanya apakah dulu kau, ini Kaisar, yang kalau bisa diajarkan kau Yesus jawab. untuk kakak? Ku tanya dulu kau ahli Enggak. agama kan? Siapa nama Apakah ibu dari Muhammad? ini Tanya yang kau. diajarkan Yesus Siapa untuk nama kakak? ibu dari Muhammad? Enggak, kutanya apakah Nama ini ibu yang Muhammad diajarkan siapa? oleh Yesus Kalau saya tahu, untuk kakak? ibu dari Yesus itu adalah Maria. Kalau Enggak. kau ibu dari Muhammad itu siapa? Sabar Siapa dulu, nama ibu? Sabar Enggak, dulu. siapa nama Apakah ibu Muhammad ini itu yang siapa? diajarkan Aduh, Yesus nggak taunya untuk kau. kakak? Nah, Jelek nggak usah lah. kali Aku kok tahu Tuhannya, jawabannya, Bu. Kau jawab. Kok jelek kali ajaran Tuhannya? Ini yang diajarkan Yesus untuk kakak. Amin. Jelek kali lah Tuhan kakak, ya kan? Abu kepas agamanya apa? Nasrani. Terus Di mana lah coba? Katanya kasihilah musuhmu. Nabi. Iya dong. Untuk musuh Bang dikasihi, untuk korban kasih Masa mati. Gimana ceritanya, aku Bu? bertanya kalian hujat aku. Aku kan bertanya Kasihilah penasaran. musuhmu. Enggak ada bertanya, kau memfitnah kau. Kau bilang tadi Nabi Muhammad istrinya ada Kristen. Video yang kau tunjukkan enggak ada sama sekali. Kau bilang tadi Yahudi Kristen. Kau bilang Aisyah Yahudi, fitnah kau dari tadi. Di dalam Oh, video berarti itu tidak ada berarti dijelaskan, tidak Islam. diceritakan. Islam. Emang muncong kau tukang fitnah. Bahkan seorang Buya Sakur pun tidak mengatakan bahwa Aisyah orang Yahudi maupun Kristen. Memang tukang fitnah muncong Berarti kau. gini ya, Yesus tukang fitnah ya. Yesus tukang fitnah. Nah, ajaran Yesus ajaran fitnah ya. Agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Enggak. Nah, sepakat nggak? Ajaran Yesus ajaran tukang fitnah ya. Masa benci kepada Nasrani? Ayo. Ido, retik permanen bro, Ido. Asli, saya boleh pen di pandai ke bahasa Batak. Iya, retik Kalau kalah permanen, dia debat, retik permanen. laporkan. Itulah klaim Islam. Gila. Kalah debat, laporkan. Gila, Cengeng, permanen. cengeng. Sigi-sigi Gila, kalau nggak bisa permanen. dijawab,
Cengeng-cengeng. Nggak bisa kayak gitu. Kalian menghina apa Tukang kami? fitnah, dasar tukang Ini fitnah. nggak bisa dijawab. Siapa yang nggak bisa jawab? Udah dijawab pertanyaan kau tukang fitnah. Udah dijawab pertanyaan kau tukang fitnah. Sahabat ketika Bangga dia Fatimah buat videonya. Videonya nggak sesuai dengan ucongnya. Bangga dia langsung semangat dia putarkan video punya Satur, tapi nggak sesuai dengan ucong dia. Nggak ada punya Satur mengatakan Aisyah orang Yahudi. Datang ucong dia bilang Aisyah orang Yahudi. Bangga dia. dengan kedua Nggak ada punya Satur mengatakan Aisyah Yahudi orang Kristen. Nggak ada. Tapi ucong dia bangga. Ya oke, biar izin udah oke ya. Ya, Bang Ini Erik, sebenarnya dia enggak, sebenarnya si nggak berilmu. ya, tapi itu dari tadi fitnah. Itu yang kami dengar dari ucapan itu. Saya mau meluruskan ya itu ya. Kalau kalian itu Sebenarnya nggak bisa jawab, sebentar. Ya sebentar biar saya ngomong, biar saya luruskan biar Anda tahu ya. Iya. Oke. Kalau saya menghargai orang. Yang dimaksud itu sebenarnya bukan Siti Aisyah. Iya berarti Siti salah saya. Khadijah. Iya. Siti Khadijah itu ya dia dari Nasrani. Iya kan benar. Saudaranya itu juga Nasrani, Warokah bin Naufal. Sebentar. Tapi Nasraninya Siti Khadijah itu bukanlah penyembah anak manusia. Ya dari mana datanya? Yang penting Nasrani itu aja. Iya, mereka Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam yang pernah datang kepada Bani Israel menyampaikan kebenaran dari langit. Nah itu bukan agama. Nasrani itu bukan agama itu. Nggak ada, Nasrani saya bilang itu apa-apa. adalah Yang suku saya bangsa. Benar. Ya Nasrani enggak biar itu tahu. Nasrani itu bukan Kristen. Yang namanya Nasrani itu bukan agama. Enggak ada agama Nasrani. Enggak ada agama Yahudi. Enggak tahu aku. Malu dia. Ya agama Yahudi, adapun yang mengatakan agama Yahudi dan agama Nasrani itu agama yang dibuat-buat. Oh, itu kan menurut Agama itu ajaran itu cuman Islam, ajaran keselamatan. Makanya Yesus itu nggak membawa ajaran Kristen. Yesus itu membawa ajaran dari langit. Yesus itu membawa ajaran dari langit yang intinya adalah keselamatan bagi Bani Israel. Ya. Yalah, kalian yang menang. Ya, memang betul. Kalau kita tanya di mana Yesus mengajarkan kekristenan, nggak ada, nggak akan Anda temukan itu. Nah, agama kalian yang paling benar, Tuhan kalian yang paling benar, semua kalian benar. Yang intinya kalau bisa Islam lah semua di Iya, dunia. kapan Yesus baca Bible gak? Nah, bukan Kalau itu. memang Yesus mengajarkan kekristenan. Itu pertanyaan apa itu? Kapan Nanti sih? tahu nggak judul YouTube Tanya nanti dulu. yang di YouTube Kapan sih nanti Muhammad ada baca video. Quran? Nanti ini kan Kaisar. dipotong 1 Oh, jam. Kaisar. Nanti ku bikin otak Heni Kaisar, Silalain, kapan otak Muhammad memfitnah membaca Al-Quran? Aisyah. Ku tanya ada dulu kau. Oh, dari Nanti kita bikin pertama judulnya turun gitu. ayat. Otak Heni Silalain nggak ada memfitnah itu. Dari pertama. Bunda Aisyah. Dari pertama. Kalau Ini kami Yesus kapan Kristen baca itu- Bible? Kalau kami Kapan Kristen Yesus- itu lebih banyak mengalah sama kalian. Ya, Itu aja. kap- Lebih banyak bentar kayak gini. kalian bilang. Kalian Kapan curi Yesus Allah. membacakan Ya, kitab Lukas? Oke. Nah, Kalian kapan curi Yesus Allah. membacakan kitab Lukas? Ini. Coba dulu. Ya. Nah, Tapi semua kapan? itu nanti Tuhan yang tahu setelah kita meninggal. Kapan Jadi, Yesus sama- membacakan sama- ya. kitabnya Lukas? Nah, coba. Gak usah Kapan dibahas-bahas Yesus? apa. Setelah kita Kapan meninggal nanti Yesus akan tahu siapa membacakan yang benar, kitabnya siapa yang tidak. Lukas? Ya. Ya, sebelum itu meninggal, cari kebenaran dulu. Kau lah duluan Bang Erik meninggal dunia. Ya, enggak, sebelum kan saya mengatakan sebelum itu meninggal, carilah kebenaran. Iya, kebenarannya sama saya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Ya, Tuhanku. tidak mungkin Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia, dilahirkan. Iya, Enggak mungkin. Mau kalian bilang manusia, mau kalian bilang berak, mau kalian bilan nen apa sih? Oke, ya, Yesus adalah juru Oke, selamat. saya akan menguraikan apa yang terjadi terhadap diri Yesus ya.
Dengarkan saya. Oke ya. Iya. Saya ambil data dari Lukas 1 ayat 31. Ya. Saya ini mau bercerita, saya mengambil data di Lukas 1 nomor 31. Dengarkan ya. Coba itu buka dulu Lukas 1:31. Oke? Saya mau cerita sedikit ini. Lukas 1 ayat berapa? Di awal ini Allah 131 nomor 31 ya. Awalnya ini Tuhan menghendaki atau menginginkan agar ada juru selamat yang datang ke dunia, yang muncul, yang hadir ke dunia. Ini Tuhan menghendaki nih. Nah, bagaimana caranya? Dengan melalui Maria yang perawan inilah juru selamat itu lahir. Juru selamat itu adalah penolong.